Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di pertemuan kedua mata kuliah teori kepribadian, psikoanalisa, dan behaviorisme. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar teori kepribadian terkait dengan teori psikoanalisa dan behaviorisme. Oke, eh, sebelum kita memulai, gitu ya, sebelum kita berbicara tentang kepribadian, kita harus benar-benar paham dulu gitu ya perbedaan antara personality dan behavior ya. Jadi perbedaan antara kepribadian dan perilaku. Nah, kepribadian itu apa sih gitu kan? Kepribadian itu adalah motivasi atau dorongan atau sesuatu yang mendasari perilaku yang kita tampilkan. Jadi sesuatu yang mendorong kita untuk bertindak atau untuk berperilaku. Sedangkan perilaku itu sendiri adalah tindakan yang kita tampilkan tersebut gitu ya. Dan itu berbeda. Oke? Nah, jadi kita akan membicarakan tentang kepribadian dan hal-hal yang mendasari kepribadian tersebut. Artinya, apa ide-ide berbeda yang muncul dari setiap pakar gitu ya, dari setiap ahli di dalam teori kepribadian ini dan bagaimana teori kepribadian ini bisa muncul. Oke. Namun memang harus kita pahami gitu ya. Kita harus ingat semua teori mengatakan setidaknya di masa dewasa kepribadian kita itu akan cukup stabil ya. Memang ada beberapa teori berpendapat bahwa kepribadian berkembang melalui masa kanak-kanak dan remaja gitu kan. Ada teori lagi yang mengatakan bahwa saat lahir kita sudah memiliki kepribadian kita sendiri gitu. Jadi terlepas dari teori mana yang kita ikuti atau teori mana yang akan kita lebih sukai gitu ya, secara implisit atau bahkan eksplisit, kepribadian kita itu akan cenderung stabil ketika kita sudah berada di usia dewasa. Jadi kepribadian itu akan tetap konsisten ketika kita sudah dewasa. Di sini maksud saya itu bukan perilaku yang kita tampilkan gitu ya yang akan terus sama atau stabil ya. Yang stabil itu adalah kepribadiannya ya. Jadi di sini kita harus bisa memahami perbedaannya. Nah, contohnya gini deh biar gampang. Misalnya pemalu ya. Pribadinya malu, dia punya personality pemalu gitu ya. Eh, Seseorang itu bisa menunjukkan rasa malu itu dengan cara yang berbeda ya kan? Jadi rasa malunya ini tetap sama, tapi perilakunya memanifestasikan dirinya secara berbeda. Saya kita coba nih, contohkan anak usia 5 tahun yang pemalu gitu ya. Ketika misalnya diajak ke pesta nih sama orang tuanya, kemudian barangkali anak ini akan ngumpet gitu ya, akan berada di belakang punggung orang tuanya, nggak mau berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Jadi terlihat sekali bahwa dia malu. Itu perilaku yang dia tampilkan. Namun ketika menjadi orang dewasa yang malu, barangkali ketika pergi ke pesta, dia akan melakukan hal yang berbeda. Misalnya berdiri di pojokan gitu ya sambil main HP, sambil posting sesuatu atau membaca artikel gitu ya. Ya, pokoknya aktivitas yang bisa mengalihkan dia dari kontak mata dengan orang lain gitu ya. Karena dia kan nggak mungkin nih kayak yang tadi anak kecil gitu ya dia mencoba mencari temennya misalnya ngumpet di belakang punggung temennya gitu. Nah itu kan tidak bisa seperti itu gitu ya untuk kondisi orang dewasa. Jadi dia akan mencoba mencari cara untuk bisa mengalihkan dia dari ngobrol gitu ya atau berinteraksi dengan orang lain karena dia merasa malu gitu ya. Nah rasa malunya ini tetap sama antara anak usia 5 tahun dan orang dewasa gitu kan. Tapi perbedaan di antara keduanya adalah perilaku yang ia tampilkan ya, perilaku yang mereka manifestasikan sebagai fungsi dari rasa malu ini. Jadi gitu ya, penting untuk kita membedakan dulu antara kepribadian dengan perilaku ya. Karena em, kepribadian itu ya walaupun dia berproses, bertumbuh, berkembang gitu ya, berevolusi dengan bertambahnya usia kita, akan tetapi ketika dewasa, sebagian besar teori menyatakan bahwa kepribadian kita tuh cukup kuat gitu ya. Jadi dia akan konsisten dan stabil. Oke, jadi eh, intinya teori kepribadian itu mencoba untuk menjelaskan
ya. Teori kepribadian itu mencoba untuk menjelaskan apa namanya, bagaimana gitu. Jadi menggambarkan bagaimana orang-orang bisa memiliki perilaku yang sama, ya. Bagaimana orang-orang bisa memiliki perilaku yang berbeda dan motivasi apa yang mendasari atau yang mendorong seseorang ini untuk melakukan sesuatu atau menampilkan perilaku tertentu, ya. Jadi ada ciri khas atau keunikan gitu ya dari setiap kepribadian sehingga ia menampilkan perilaku yang berbeda, ya. Tapi di samping itu, terkait dengan bagaimana kepribadian ini mendasari seseorang untuk menampilkan suatu perilaku, ya, ada banyak proses di dalamnya. Ada banyak komponen yang berpengaruh sehingga kepribadian tersebut ditampilkan, diwujudkan dalam perilaku tertentu, ya. Kenapa? Karena apa, kepribadian ini mengacu pada disebutnya perangkat karakteristik yang terorganisir dan dinamis, gitu ya. Jadi apa namanya, ini yang dimiliki oleh individu. Jadi dalam 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 keadaan yang berbeda, karakteristik individu ini dapat mempengaruhi kayak emosinya, kognisinya gitu ya, atau bahkan motivasi dari seseorang ini. Artinya, kepribadian itu dapat merujuk pada pola perilaku, pada pikiran, dan pada perasaan yang dimanifestasikan oleh individu secara konsisten dalam periode waktu tertentu, ya. Pada akhirnya kepribadian ini akan mempengaruhi persepsi diri gitu ya, sikap, harapan, nilai, bahkan value dari si individu ini, ya. Selain selain tadi apa, persepsi diri tentang internalnya dia, kepribadian itu juga bisa memprediksi bagaimana apa, individu ini bereaksi terhadap masalah, terhadap situasi gitu ya, atau terhadap orang lain. Oke. Nah, secara historis, ilmu psikologi itu memiliki peran penting dalam studi kepribadian dan dalam prosesnya gitu ya, untuk mengembangkan apa namanya, studi atau teori-teori kepribadian. Jadi banyak teori yang telah muncul berkaitan dengan eksplorasi masalah kepribadian ini. Ya, beberapa teori kepribadian yang sering kita dengar gitu ya, atau yang terkemuka lah gitu ya, yang banyak dipelajari oleh orang-orang, terutama orang-orang psikologi, diantaranya adalah teori sifat atau trait gitu ya. Kemudian teori humanistik, teori behaviorisme, psikoanalisa, dan sosial kognitif. Secara khusus di sini nanti kita akan membahas tentang teori psikoanalisa dan behaviorisme. Nah, teori psikoanalisa ini mencoba untuk mengkaji interaksi antar berbagai aspek kepribadian dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Sigmund Freud, ya, tokoh yang memiliki peran penting dalam mempopulerkan teori psikoanalisa ini. Jadi Freud ini berpendapat bahwa ada tiga jenis kepribadian dan tiga kepribadian tersebut bagian dari sistem yang dinamis. Jadi itu strukturnya, gitu ya, yang membangun suatu kepribadian. Apa? Meskipun ketiga kepribadian ini memiliki proses mental tersendiri, gitu ya, yang bertentangan satu sama lain, tapi dia membangun si kepribadian. Jadi ada proses energi yang dikeluarkan, ada perjuangan internal gitu ya, artinya terkait dengan hubungan individu dengan dirinya sendiri, ya. Ini yang merupakan indikasi bagaimana ketiga kepribadian ini berfungsi, ya. Ketiga kepribadian itu disebut dengan id, ego, dan superego. Nah, id ini sangat bergantung pada kesenangan, ya, makanya disebut dengan pleasure principle gitu ya. Nah, id ini tugasnya menuntut gitu ya, atau kerjaannya selalu menuntut kepuasan instan tanpa mempertimbangkan aturan, norma, dan lain sebagainya. Ya, akibatnya si ego itu harus dipanggil untuk membantu memenuhi tuntutan dan keinginan si id. Ya, ego ini adalah realitanya. Di sisi lain, super ego ini berkaitan dengan hati nurani, apa, terkait dengan moral gitu ya. Jadi dalam hal ini tuh si super ego ini menanamkan aturan sosial dan penilaian moral pada si ego. Ya, akibatnya si ego ini harus memenuhi keinginan si id secara moral dan realistis. Ya, nanti kita akan membahas ini lebih detail pada materi selanjutnya gitu ya, di materi teori psikoanalisa Sigmund Freud. Em,
Super ego ini pada dasarnya mewakili fungsi akhir dari perkembangan kepribadian. Ya, jadi super ego di sini bertindak sebagai personifikasi atau gambaran mengenai diri gitu ya terkait dengan prinsip sosial yang barangkali ditanamkan oleh orang tua atau oleh lingkungan pada saat kita kecil gitu ya. Jadi bagaimana orang tua mempengaruhi atau membentuk pemahaman moral, aturan, nilai gitu ya. Dan kemudian semua hal ini menjadi prinsip hidup bagi si individu gitu ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa eh, si kepribadian individu bergantung pada hubungan yang dinamis antara ketiga unsur ini ya. Kemudian psikoanalisa berpendapat ya, teori psikoanalisa ini berpendapat bahwa psikologi harusnya fokus pada pemahaman proses mental, terutama menyangkut pikiran bawah sadar. Ini mengapa perspektif psikoanalisa terdiri dari tiga tingkat kesadaran yang berbeda ya. Ada sadar, bawah sadar, dan tidak sadar ya. Conscious, subconscious, dan unconscious. Nah, teori psikoanalisa ini berpendapat bahwa keinginan dan dorongan intrinsik yang ditampilkan oleh manusia itu sebagian besar adalah bawaan sejak lahir. Jadi ahli gitu ya dari teori psikoanalisa meyakini bahwa keinginan dan dorongan itu dapat ditemukan dalam pikiran bawah sadar ya. Yang kemudian si dorongan dan keinginan atau insting ini itu akan terkait dengan kelangsungan hidup atau bagaimana individu ini uh, live their life gitu ya. Nah, di samping perspektif psikoanalisa yang menyatakan seperti yang tadi saya sampaikan, eh, psikoanalisa ini juga berpendapat bahwa kepribadian orang dewasa itu tidak berubah ya. Karena pada usia 5 sampai 6 tahun kepribadian inti itu sudah terbentuk dalam diri seseorang. Makanya kita sering dengar 6 tahun ke bawah itu adalah masa golden age gitu ya. Kenapa? Karena banyak eh, apa banyak yang bekerja. Jadi karena yang banyak bekerja itu adalah pikiran bawah sadarnya, ya. Anak akan merekam semua yang ia lihat, semua yang ia dengar, semua yang ia alami, sehingga hal ini nanti akan membentuk seperti apa dia di masa yang akan datang, ya. Jadi alam bawah sadar dia akan mendorong dia membentuk suatu perilaku yang tanpa dia sadari gitu, suatu perkataan, suatu perasaan dan lain sebagainya. Jadi membentuk suatu kepribadiannya dia. Oke. Nah, ini ada tokoh dari psikoanalisa ya, Sigmund Freud. Kemudian ada beberapa tokoh psikoanalisa yang tergolong neo-Freudian. Ada Jung, Adler, Harney, Erikson, dan Fromm. Ya, jadi mereka ini berbeda pandangan dengan Freud ya mengenai konsep libido seksual, feminisme dan cara pandang terhadap dorongan terbesar manusia atau konsep-konsep ini baru hadir ketika Freud sudah tidak ada, gitu ya, sudah meninggal. Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca ya. Kemudian kita lihat sekarang behaviorisme. Nah, eh, jika kita harus mendefinisikan behaviorisme, maka kita bisa mendefinisikannya sebagai konstruksi teoritis yang menjelaskan cara di mana manusia melakukan tindakan atau menampilkan sebuah perilaku sebagai akibat dari berbagai jenis pengkondisian. Ya, jadi behaviorisme ini meyakini sebuah gagasan bahwa gangguan psikologis itu dapat diobati menggunakan teknik yang dirancang untuk merubah perilaku. Sehingga pada dasarnya kita dapat mengajarkan orang untuk tidak berperilaku sesuai cara yang mereka mungkin awalnya merasa bahwa apa yang mereka lakukan sudah tepat gitu ya. Padahal tidak sesuai dengan aturan atau norma di masyarakat. Sehingga dengan yang namanya penguatan itu kita bisa memberikan stimulus yang membuat orang tersebut merespon sesuai dengan norma dan aturan yang ada di masyarakat ya. Nah, behaviorisme ini berfokus pada perilaku eksternal. Artinya ini berlawanan dengan proses pemikiran internal yang terkait dengan apa yang dipikirkan oleh si individu. Ya, sehingga secara keseluruhan behaviorisme ini benar-benar terfokus pada apa yang dapat kita amati secara eksternal. Artinya bagaimana perilaku atau respon seseorang dalam menanggapi rangsangan tertentu atau beberapa rangsangan di lingkungan gitu ya. Nah, ada dua jenis pengkondisian yang banyak sekali dibahas dalam istilah dari behaviorisme gitu ya. Ada pengkondisian operan dan pengkondisian klasik.
Nah, pengkondisian operan ini berfokus pada penghargaan dan hukuman. Ini terkait dengan tujuan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Jadi untuk memudahkannya saya beri contoh, misalnya ketika orang tua dan anak sedang berdiri di depan rumah, gitu ya, rumahnya berada di pinggir jalan. Kemudian anaknya berlari ke arah jalan raya, gitu ya, dia lari dengan kencang. Orang tuanya dengan sigap menangkap anak ini, ya. Nah, ketika itu terjadi, nggak jarang orang tua itu akan memberikan beberapa bentuk respon yang barangkali bisa berbentuk hukuman, ya, bisa dengan omelan, apa, eh, teriakan gitu ya, atau bahkan dengan hukuman fisik misalnya, memukul misalnya gitu ya, atau mencubit anaknya. Nah, si anak tadi yang belum tahu bahwa atau yang belum mengerti bahwa kalau dia berlari ke jalan itu bisa sangat berbahaya, tapi melalui proses berulang, dia mulai belajar dari stimulus ini bahwa jika ia berlari ke jalan, maka kemungkinan besar dia akan dipukul, gitu ya. Nah, kalau si anak ini setiap kali dia berlari ke jalan maka dia mendapatkan pukulan, akhirnya dia akan mengasosiasikan memukul dengan lari ke jalan, gitu ya. Yang pada akhirnya ini akan mengakibatkan si anaknya tidak lari lagi ke jalan. Padahal belum tentu nih si anaknya bisa mengerti apa sebenarnya hal yang bisa terjadi atau apa akibatnya atau apa seberbahaya apa gitu ya ketika dia bisa jalan atau lari ke jalan raya gitu. Eh, Bahaya apa yang bisa muncul gitu. Nah, ini yang disebut dengan pengkondisian operan. Jadi melalui hukuman si anaknya tidak melakukan hal tersebut lagi gitu ya, atau bahkan berhenti gitu ya. Dia nggak akan lari lagi ke jalan dengan mendapatkan hukuman tadi. Ya. Jadi eh, apa lari ke jalan kemudian mendapatkan hukuman itu sudah bentuk dalam sudah berhasil gitu ya dikondisikan melalui pengkondisian operan. Kemudian kita membahas tentang classical conditioning atau pengkondisian klasik. Nah, ini sangat berbeda dengan operan conditioning gitu ya. Nah, classical conditioning ini memasangkan dua rangsang secara bersamaan ya untuk menimbulkan respon yang diharapkan gitu ya dari seseorang. Misalnya contoh pengkondisian yang sangat terkenal itu adalah apa yang nanti kita akan bahas secara rinci pada presentasi kelompok gitu ya. Nah, jadi ada seorang ahli yang bernama Ivan Pavlov dan anjingnya ya. Singkatnya bahwa di pengkondisian klasik ini untuk mendapatkan perilaku yang ditentukan dari anjing yang digunakan sebagai subjek percobaan, Ivan Pavlov ini memberikan si anjing ini makanan dan memperhatikan bahwa ketika makanan ada, si anjingnya mulai menghasilkan lebih banyak air liur di mulutnya gitu ya. Nah, setiap kali dia menyajikan makanan kepada anjing-anjingnya ini, Ivan Pavlov ini juga membunyikan bel sehingga anjing ini menghasilkan banyak air liur gitu ya. Jadi ada dua stimulus makanan dan bel gitu ya. Kemudian Ivan Pavlov melakukan ini dari waktu ke waktu gitu ya, membunyikan bel, memberikan anjingnya makanan. Kemudian dia mencoba membunyikan bel tapi tidak ada makanan ya. Hasilnya si anjing tetap menghasilkan banyak air liur. Jadi ketika hanya mendengar bel berbunyi meskipun tidak ada makanan, anjing mulai menghasilkan air liur tambahan gitu ya. Mengeluarkan air liur dari suara bel. Bahkan ketika makanannya tidak ada. Nah, di dalam pengkondisian klasik ini disebut dengan akuisisi, ya, yang berarti anjing telah merespon atau memberikan respon perilaku sebagai hasil dari pengkondisian klasik. Nah, sekarang seperti yang mungkin kita bisa bayangkan, jika kita terus membunyikan bel dan tidak menyajikan makanan kepada anjing itu, kemudian si anjing akan menyadari bel tidak berarti bahwa makanan ada dan otak si anjingnya gitu ya berproses sehingga menyebabkan si mulutnya tidak menghasilkan air liur lagi. Maksudnya tidak menghasilkan air liur tambahan gitu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kepunahan. Jadi artinya si anjingnya tidak akan lagi menghasilkan air liur tambahan walaupun ada bunyi dari bel. Jadi akuisisi itu adalah ketika pengkondisian klasik yang dipelajari itu menghasilkan respon yang diinginkan dan kepunahan atau extinction itu adalah ketika respon yang diinginkan itu tidak lagi terjadi pada stimulus yang ditambahkan di dalam prosesnya. Nah, ini ada beberapa tokoh dari aliran behaviorisme, ada Ivan Pavlov, Thorndike, Watson, Skinner, dan Bandura. Nanti kita akan membahas ini satu persatu secara rinci pada materi-materi di pertemuan selanjutnya.
ya. Oke, baik. Em, Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi hari ini. Em, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.